Halo adik-adik semua yang sedang mempersiapkan Olimpiade Siswa Nasional bidang IPS untuk SD tahun 2025. Di sini kita akan bareng-bareng ngebahas beberapa soal prediksi untuk mempersiapkan OSN SD bidang IPS, karena kebetulan bidang IPS di tingkat SD ini, OSN bidang IPS di tingkat SD ini baru tahun ini. Di sini ada beberapa prediksi soal yang disesuaikan dengan silabus OSN yang telah dikeluarkan, juga berdasarkan tipe-tipe soal OSN IPS tingkat SMP. Nah, di sini kan ada beberapa materi ya. Materi yang pertama mengenai kenampakan fenomena alam, sosial, dan budaya. Materi ini lebih mengacu kepada cabang IPS, cabang bidang IPS, yaitu spesial untuk geografi. Nah, untuk ruang lingkupnya ada mengenai peta, letak geografis Indonesia, keanekaragaman hayati, sumber daya alam, perubahan wilayah, kenampakan alam dan kondisi sosial, gejala alam, serta bentang alam dan kaitannya dengan profesi masyarakat. Nah, oke. Pertama, untuk prediksi soal yang pertama. Oke, di sini soal yang pertama mengenai peta. Peta memiliki jenis yang berbeda sesuai informasi yang ditampilkan. Nah, pernyataan pertama, pernyataan A. Oke, pernyataan pertama, peta topografi menggambarkan tinggi rendah permukaan bumi dan biasanya dilengkapi dengan garis kontur. Pernyataan yang kedua atau pernyataan B, peta topografi banyak dimanfaatkan dalam perencanaan pembangunan seperti pembangunan jalan, jembatan, dan saluran irigasi. Berdasarkan pernyataan di atas, pernyataan ini sama yang ini. Nah, hubungan dua pernyataan yang tepat adalah yang pertama, soal ini merupakan soal yang memerlukan analisis ya, bukan hanya sekedar pengetahuan tapi lebih kepada menganalisis bagaimana hubungan antara kedua informasi yang ada, baik itu dalam pernyataan A maupun pernyataan B. Untuk pernyataan yang A, dinyatakan bahwa peta topografi menggambarkan tinggi rendahnya permukaan bumi dan biasanya dilengkapi dengan garis kontur. Nah, sebelum kita melihat apa itu peta topografi, kita lihat dulu apa yang dimaksud dengan garis kontur. Nah, garis kontur adalah garis pada peta yang menghubungkan titik dengan titik-titik dengan ketinggian yang sama di atas permukaan bumi. Nah, ini berkaitan dengan peta topografi, di mana peta topografi ini merupakan salah satu jenis peta. Peta topografi adalah peta yang menggambarkan bentuk permukaan bumi. Jadi, nah, ini contohnya. Jadi peta topografi itu si tekstur gambar petanya itu lebih membedakan, misalkan bentuk permukaan bumi yang berupa gunung itu kayak gimana. Jadi ada teksturnya gitu. Beda dengan peta biasa. Kan peta biasa nih. Kalau peta biasa, nah biasanya gini nih. Nah, misal ini peta Indonesia. Nah, kalau peta topografi biasanya terlihat gitu bagaimana bentuk permukaan buminya. Apakah ada yang berupa gunung, dataran rendah, atau dataran tinggi. Nah, berarti betul bahwa peta topografi menggambarkan tinggi rendahnya permukaan bumi dan biasanya dilengkapi dengan garis kontur. Nah, betul ya, yang ini betul. Ini betul. Peta topografi banyak dimanfaatkan dalam perencanaan pembangunan seperti pembangunan jalan, jembatan, dan saluran irigasi. Ya, betul, karena tadi peta topografi ini menggambarkan tinggi rendahnya bumi. Nah, berarti ini berkaitan erat dengan bagaimana akan merencanakan bangunan untuk wilayah yang berupa dataran yang tinggi atau dataran yang rendah. Maka ini juga benar. Kita lihat pilihannya, pernyataan A benar, pernyataan B benar. Berarti antara A dan B. Kita lihat apakah ada hubungannya atau tidak antara pernyataan A dan pernyataan B. Nah, kita lihat bahwa pernyataan A tadi menjelaskan mengenai definisi peta topografi. Nah, yang kedua itu berupa
manfaat atau fungsi dari peta topografi. Nah, keduanya ini saling berkaitan. Di mana tadi penjelasannya bahwa peta topografi menggambarkan tinggi rendahnya. Nah, maka dari itu karena peta topografi menggambarkan tinggi rendah suatu permukaan bumi, maka ini bisa dimanfaatkan dalam perencanaan pembangunan. Maka jawaban yang tepat adalah yang A, karena terdapat hubungan. Yang kedua, masih untuk bentuk soal yang sama. Yang kedua mengenai letak geografis. Letak geografis Indonesia memberikan dampak besar terhadap kondisi sosial dan ekonomi. Nah, kita lihat di sini clue-nya kondisi sosial dan ekonomi. Pernyataan A, letak geografis Indonesia yang berada di antara dua samudra dan dua benua menjadikan Indonesia sebagai jalur perdagangan internasional. Pernyataan yang B, letak geografis tersebut menyebabkan Indonesia memiliki 4 musim seperti negara-negara di kawasan subtropis. Oke, kita lihat dulu pernyataan yang A. Indonesia terletak di antara dua samudra dan dua benua. Betul? Betul. Nah, hal ini menjadikan Indonesia sebagai jalur perdagangan internasional. Betul, karena diapit oleh dua samudra dan dua benua. Nah, ini pengetahuan yang dasar ya. Terus yang kedua, pernyataan B. Letak geografis tersebut menyebabkan Indonesia memiliki dari 4 musim. Yang pertama, apakah benar Indonesia memiliki 4 musim? Tidak, Indonesia memiliki 2 musim, yaitu musim hujan dan musim kemarau. Yang 4 musim adalah negara-negara subtropis. Benar, ininya benar. Negara subtropis. Tapi, Indonesia perlu diingat bahwa Indonesia itu termasuk ke dalam negara tropis karena memiliki 2 musim. Nah, jadi pernyataan ini benar, pernyataan yang kedua salah. Nah, selanjutnya letak geografis memang berkaitan dengan tidak terlalu bukan berkaitan dengan iklim dengan musim, tetapi musim itu lebih dipengaruhi oleh kemiringan bumi. Biasanya untuk negara-negara yang dekat dengan kutub itu memiliki 4 musim. Sedangkan negara yang mendekati garis khatulistiwa itu biasanya merupakan negara tropis atau memiliki 2 musim. Nah, jadi selain alasan karena pernyataan ini salah itu selain karena musimnya yang terdiri dari 4 padahal Indonesia 2, letak geografis letak strategis perdagangan ini yang ini tidak dipengaruhi oleh jumlah musim. Nah, artinya pernyataan A benar, pernyataan B salah. Kita lihat pernyataan A benar, B salah. Nah, ada hubungan atau tidak? Tidak ya. Karena tadi jalur perdagangan internasional atau letak strategis yang menjadikan penting dalam hal perdagangan ini tidak dipengaruhi oleh jumlah musim yang ada. Jadi jawabannya yang C. Oke, lanjut. Untuk nomor 3, masih dalam bentuk yang sama. Yang ini materi sumber daya alam. Sumber daya alam dimanfaatkan secara bijaksana agar dapat dinikmati secara berkelanjutan. Pernyataan A, sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui seperti batu bara dan minyak bumi harus digunakan dengan bijak. Betul. Terus betul ini, tidak dapat diperbaharui artinya tidak dapat secara alami hadir kembali gitu. Gak seperti air, kalau air kan ada siklus air ya melalui hujan. Nah, makanya air merupakan sumber daya alam yang dapat diperbaharui. Sedangkan batu bara dan minyak bumi tidak secara langsung dapat hadir kembali gitu. Makanya masuk ke dalam sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Makanya harus digunakan dengan bijak. Betul. Pemanfaatan sumber daya alam tanpa perencanaan dapat menyebabkan kerusakan lingkungan dan mengancam kesejahteraan generasi mendatang. Betul tidak? Betul. Nah, kita lihat apakah ada hubungannya atau tidak. Kita lihat, ini harus digunakan secara bijak. Nah, kalau pemanfaatan sumber daya alam tanpa perencanaan dapat menyebabkan tanpa perencanaan berarti kan tidak bijak ya, karena tidak direncanakan terlebih dahulu, makanya penggunaannya itu tidak efisien, maka akan menyebabkan kerusakan lingkungan dan mengancam kesejahteraan mendatang. Artinya ini terdapat hubungan kedua hal ini, maka jawabannya adalah yang A. Oke, lanjut. Oke, kita lanjut.
Oke, yang keempat masih bentuk yang sama. Kondisi geografis suatu daerah sangat mempengaruhi jenis pekerjaan penduduknya. Betul. Pernyataan A. Daerah pesisir yang memiliki banyak terumbu karang sering dimanfaatkan masyarakat sebagai tempat budidaya rumput laut. Ya. Daerah pesisir itu pantai yang memiliki banyak terumbu karang sering dimanfaatkan masyarakat sebagai tempat budidaya rumput laut. Oke, pernyataan yang B. Masyarakat daerah pegunungan biasanya bekerja sebagai nelayan karena dekat dengan laut. Betul tidak? Apakah benar pegunungan selalu dekat dengan laut? Tidak, ya. Tidak, berarti yang kedua salah. Oke, yang ini salah. Terus yang ini benar ya. Daerah pesisir yang memiliki banyak terumbu karang sering dimanfaatkan masyarakat sebagai tempat budidaya rumput laut. Betul ya, karena rumput laut kan memang sering dibudidayakan di laut. Oke, sedangkan kalau nelayan, memang nelayan itu profesi yang berkaitan dengan laut, tapi di sini kan masyarakat daerah pegunungan. Sedangkan pegunungan itu lebih cocok kepada bertani gitu, berkebun atau beternak. Nah, yang ini salah. Maka jawabannya adalah yang pernyataan A benar, pernyataan B salah. Jadi yang C. Lanjut, kondisi alam turut menentukan bentuk mata pencaharian masyarakat. Oke, kita lihat di sini. Bentang alam berupa dataran tinggi cocok dimanfaatkan untuk pertanian hortikultura seperti sayur dan buah-buahan. Betul. Penduduk di dataran tinggi banyak bekerja sebagai petani sayur karena kondisi tanah dan iklim yang mendukung. Oke. Dua pernyataan ini betul. Apakah ada hubungan atau tidak? Kita lihat. Bentang alam di dataran tinggi cocok dimanfaatkan untuk pertanian hortikultura. Jadi kalau dataran tinggi itu cocok untuk pertanian hortikultura seperti sayur dan buah-buahan. Kita lihat di sini. Penduduk dataran tinggi banyak bekerja sebagai petani sayur karena kondisi tanah dan iklim yang mendukung. Kita lihat apakah saling berkaitan? Berkaitan karena di sini sama-sama membahas mengenai kondisi dataran tinggi yang cocok untuk pertanian. Jadi jawabannya yang A. Oke. Lanjut. Next. Nah, untuk nomor 6 ini tipenya beda lagi ya. Kalau yang ini melihat jawabannya berdasarkan poin-poin pernyataan di atas. Kita lihat. Perhatikan pernyataan berikut ini. 1. Menunjukkan arah mata angin. 2. Menyajikan kenampakan wilayah menggunakan simbol, menggunakan grafik batang dan diagram lingkaran, memuat skala dan legenda, memiliki garis astronomis dan garis kontur. Oke, kita lihat pertanyaannya adalah berdasarkan pernyataan di atas yang termasuk unsur-unsur dalam peta. Oke, kita ingat kembali materi mengenai peta, apa saja unsur-unsurnya. Yang pertama, menunjukkan arah mata angin. Apakah peta memiliki arah mata angin? Menunjukkan arah mata angin? Iya, ada. Oke, lanjut. Menyajikan kenampakan wilayah menggunakan simbol. Betul tidak? Betul, karena biasanya kenampakan wilayah berupa misal gunung, lambangnya itu kadang ada yang segitiga gitu. Itu di peta. Terus, menggunakan grafik batang dan diagram lingkaran. Nah, ini tidak sesuai ya. Terus, memuat skala dan legenda, ini betul. Nah, peta biasanya memiliki skala, di mana skala ini menunjukkan jarak pada peta dengan jarak yang sebenarnya. Berapa perbandingannya gitu. Selanjutnya juga legenda. Oke, ingat kembali materi mengenai legenda. Legenda itu merupakan salah satu unsur pada peta. Oke, kita lihat karena pilihannya ada 3, kita lihat nomor 1, nomor 2, nomor 4. Nah, jadi jawabannya yang C. Oke, lanjut. Nomor 7.
Kita baca dulu pertanyaannya. Pengaruh letak geografis Indonesia. Oke, pengaruh letak geografis Indonesia. Indonesia berada di antara Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Tuh. Terus diapit oleh dua samudra. Oke, yang selanjutnya, letaknya menyebabkan Indonesia menjadi jalur perdagangan internasional. Betul. Penduduk Indonesia memiliki tingkat pendidikan tertinggi di Asia Tenggara. Apakah ini berkaitan dengan letak geografis? Tidak. Iklim Indonesia dipengaruhi oleh letaknya di daerah tropis. Betul. Indonesia memiliki musim salju. No, itu bukan musim ya. Kalau yang terjadi di beberapa wilayah pegunungan tinggi itu bukan musim. Karena yang dimaksud musim itu adalah suatu kondisi apa ya namanya? Bukan kondisi cuaca. Jadi misalkan hujan terus-menerus selama periode tertentu, nah itu yang dinamakan sebagai musim. Sedangkan kalau musim salju, misal ada yang di pegunungan apa tuh yang muncul salju, nah itu kan gak terus-menerus gitu, cuma beberapa saat aja. Makanya itu bukan termasuk ke dalam musim. Jadi jawabannya yang 1, 2, 4 B. Oke. Lanjut. Nomor 8. Perhatikan pernyataan berikut ini. Terdapat banyak hutan hujan tropis. Oke, kita baca pertanyaannya dulu. Keanekaragaman hayati di Indonesia adalah terdapat banyak hutan hujan tropis. Betul? Tuh. Oke, apa sih hutan hujan tropis? Kita lihat di sini. Yang dimaksud hutan hujan tropis adalah hutan hujan tropis adalah hutan yang terletak di daerah tropis dengan curah hujan tinggi sepanjang tahun. Oke, Indonesia berada di daerah tropis. Makanya Indonesia memiliki hutan hujan tropis. Oke, nomor 1 betul. Ini betul. Indonesia memiliki fauna Wallacea dan oriental. Oke, ini juga betul. Nah, perlu diketahui pembagian wilayah fauna di Indonesia. Pembagian wilayah fauna di Indonesia itu terbagi menjadi 3 wilayah. Ada yang dinamakan fauna asiatis, peralihan, dan australis. Nah, fauna asiatis itu di bagian barat. Biasanya ciri-cirinya itu berupa mamalia besar seperti harimau, gajah Sumatera, dan lain-lain. Nah, sedangkan ada yang disebut fauna peralihan itu ada di tengah-tengah Indonesia. Nah, ini yang disebut sebagai fauna endemik atau khas Indonesia. Nah, biasanya di Sulawesi, Nusa Tenggara, dan Kepulauan Maluku. Contohnya itu anoa. Nah, ini khas Indonesia. Terus selain anoa itu komodo. Nah, itu khas Indonesia. Terus yang ketiga ada fauna australis atau fauna australis itu lebih ke mirip-mirip dari bagian timur daerah Australia. Itu daerah Papua dan pulau-pulau kecil di sekitarnya biasanya berupa kanguru, nah walabi ini. Kanguru, landak irian, kura-kura beruang. Nah, ini biasanya mamalia yang berkantung. Nah, apa sih yang dimaksud dengan fauna Welles dan oriental? Nah, ini fauna Welles itu sama dengan fauna yang ada di daerah barat gitu. Kalau oriental itu lebih ke yang khas Indonesia. Oriental. Oh, fauna oriental adalah hewan-hewan yang tersebar di wilayah Asia, terutama Asia Selatan dan Tenggara. Nah, jadi fauna oriental itu sama dengan fauna asiatis. Kalau fauna Welles, itu fauna yang ini sama dengan fauna yang dari peralihan. Oke, betul. Fauna dan flora seragam di Indonesia salah karena berbeda-beda tadi dibagi oleh 3 wilayah, baik itu fauna ataupun floranya. Hutan mangrove hanya tumbuh di Papua, tidak.
Indonesia memiliki banyak jenis anggrek dan kupu-kupu endemik. Ini betul. Jadi jawabannya yang B. Oke, lanjut. Nomor 9. Perhatikan pernyataan berikut ini. Gunung berapi menyuburkan tanah untuk pertanian. Sungai dimanfaatkan untuk pariwisata air. Tambang batu bara hanya ada di Pulau Jawa. No. Pemanfaatan sumber daya alam secara tepat tercermin pada pernyataan. Oke, kita lihat. Gunung berapi menyuburkan tanah untuk pertanian. Apakah ini betul? Gunung berapi menyuburkan tanah untuk pertanian. Gunung berapi. Kita lihat dampak positif gunung berapi. Nah, ternyata letusan gunung api juga bisa membawa dampak positif setelah erupsi mereda, yaitu menyuburkan tanah. Karena materi vulkanik ini adalah materi yang keluar setelah meletusnya suatu gunung gitu. Materi vulkanik yang kaya akan mineral dapat menyuburkan tanah di sekitarnya. Berarti betul. Gunung berapi dapat menyuburkan tanah dan ini cocok untuk pertanian. Sungai dimanfaatkan untuk pariwisata air. Betul. Ini bisa dimanfaatkan untuk pariwisata air. Contohnya di pantai-pantai, lihat. Bukan pantai ya, sungai. Sungai dimanfaatkan untuk pariwisata air. Oke, kita lihat contohnya ya, pariwisata sungai. Nah, tuh ada beberapa destinasi wisata sungai di Indonesia. Banyak ya. Bisa adik-adik lihat di Google atau di TikTok. Kalau misalkan adik-adik suka scroll TikTok, bisa dilihat nih informasi-informasinya. Lanjut, nomor 3. Tambang batubara hanya ada di Pulau Jawa. Oke, kita lihat tambang batubara ada di mana. Tambang batubara. Nah, tambang batubara itu ada di daerah Kalimantan dan Sumatera Selatan. Oke, tidak hanya ada di Jawa ya, berarti itu adalah salah. Nah, lokasinya itu lebih di daerah Kalimantan ya, lebih ke utara Indonesia. Oke, ini salah. Angin digunakan sebagai pembangkit listrik tenaga bayu. Betul, bayu itu adalah nama lain dari angin. Sawah tada hujan cocok di dataran tinggi. Betul atau salah? Apa itu sawah tada hujan? Oke, kita lihat lagi. Sawah tada hujan adalah jenis sawah yang sistem pengairannya sangat bergantung pada hujan tanpa adanya sistem irigasi permanen atau saluran air buatan. Oke, biasanya lokasinya di mana sawah tada hujan? Sawah tada hujan bisa ada di dataran tinggi ataupun rendah, tergantung pada kondisi curah hujan. Oke, betul. Karena tadi definisi sawah tada hujan itu adalah sawah yang bergantung kepada turunnya curah hujan atau kondisi curah hujan yang ada, maka itu tidak bergantung di dataran tinggi atau dataran rendah. Karena meskipun dataran tinggi itu di atas ya, kondisinya itu sejuk misal. Nah, tapi karena kondisi curah hujan itu tidak dipengaruhi dataran tinggi atau dataran rendahnya, makanya istilah cocok di sini itu kurang tepat ya. Karena itu bisa di dataran rendah juga gitu. Makanya jawabannya adalah yang 1, 2, 4A. Oke, kita bahas satu lagi terakhir. Untuk pembahasan selanjutnya kita lanjut di video part 2 ya. Oke. Yang ini.
Perhatikan pernyataan berikut ini. Hubungan bentang alam dengan pekerjaan penduduk terdapat pada, oke, kita lihat. Petani garam banyak ditemukan di daerah pesisir, betul ya. Garam itu kan dari laut ya, air laut. Dan pesisir itu merupakan daerah pantai, maka ini betul. Penduduk daerah tinggi banyak bekerja sebagai peternak ikan, betul? Oke, ini masih jadi pertanyaan ya. Daerah subur digunakan untuk budidaya padi dan palawija. Apakah betul? Oke, kalau ini dirasa masih meragukan, kita tandai dulu. Penduduk dataran rendah banyak bekerja di sektor pertambangan. Oke, betul atau tidak sih? Ini juga meragukan ya. Nelayan dominan ditemukan di wilayah kepulauan dan pesisir. Oke, ini betul. Jadi antara 1 sampai 5. Kita lihat saja opsinya. Yang mana yang ada 1 sampai 1 dan 5, yaitu yang C. Sudah. Oke, jadi demikian dulu video pembahasan untuk prediksi soal atau untuk latihan soal persiapan OS NSD bidang IPS. Sampai jumpa di video part kedua untuk 10 soal lainnya. See you.